Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Baik Ibu. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Ibu harap kalian selalu dapat diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sangat senang bisa bertemu lagi dengan kalian para siswa dari kelas 11 IPS 2. Jadi rencananya kali ini kita akan membahas mengenai kelompok sosial di masyarakat dan contoh konflik yang ada di kelompok. Maka dari itu sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Baik, sudah ada KM di sini untuk memimpin. Ada KM-nya? Oke, udah ada. Silakan KM untuk memimpin doa kali ini. Baiklah teman-teman semua, sebelum belajar marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini diberikan keberkahan. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik KM, terima kasih telah memimpin berdoa pada kali ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengisi absen terlebih dahulu. Bagaimana, apakah semuanya hadir? Alhamdulillah untuk hari ini hadir semua Ibu. Alhamdulillah ya kalau semuanya hadir. Oke, Ibu akan membagikan link presensi di kolom komentar. Nah, link presensi ini bisa diakses 15 menit dimulai dari sekarang. Jadi boleh silahkan diisi ya. Nah, sambil menunggu kalian mengisi presensi, Ibu mau nanya nih sama anak-anak kelas 11 IPS 2. Kalian udah pada bisa belum membedakan beberapa kelompok sosial yang ada di masyarakat? Tahu Bu, contohnya ada solidaritas mekanis dan organik, geometrikal dan desional, kelompok primer dan sekunder, lalu ada in-group dan out-group, selanjutnya ada membership group dan reference group. Nah, keren sekali ya. Terima kasih kepada Kinan telah menjawab pertanyaan Ibu dengan baik. Lalu sekarang Ibu mau bertanya lagi nih, apa sih dampak yang dihasilkan dari adanya perbedaan kelompok? Ada yang bisa jawab? Ibu, saya mau coba jawab. Iya boleh, Nada. Di rawannya terjadi gesekan antar masyarakat, khususnya masyarakat yang berbeda latar belakang, jadi perbedaan adanya kelompok itu sering menimbulkan suatu konflik, Ibu. Ya, betul sekali. Terima kasih kepada Nada telah menjawab pertanyaan Ibu dengan baik. Oke, menyambung dengan materi kita kali ini, kita akan membahas mengenai konflik horizontal dan vertikal sebagai dampak adanya perbedaan kelompok sosial. Oke, Ibu izin share screen ya semuanya anak-anak. Baik anak-anak, apakah share screen Ibu sudah terlihat? Share screen-nya sudah muncul Bu. Sudah ya? Baik. Ibu sekarang akan membahas mengenai pengertian konflik terlebih dahulu. Konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. Lalu di sini selanjutnya ada konflik horizontal. Konflik horizontal adalah konflik antara dua kelompok yang memiliki kelas sosial sejajar atau sama. Konflik ini terjadi karena adanya kekurangan dalam komunikasi yang dimana setara atau benturan akan sudut pandang antar sesamanya terjadi. Contohnya, pertikaian antar sesama masyarakat, konflik antar sesama organisasi, tawuran sesama pelajar atau mahasiswa. Baik, dari sini udah dapat dipahami? Oke, baik. Kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya ada konflik vertikal. Konflik vertikal di sini adalah konflik antara dua kelompok yang berbeda kelas sosial dalam suatu struktur sosial. Misalnya, konflik antara kelompok sosial yang berasal dari kelas bawah dengan kelompok sosial yang berasal dari kelas menengah atau kelas atas. Di sini juga ada beberapa contohnya. Yang pertama adalah konflik antar kelas yang terjadi pada tingkatan atau susunan di suatu perusahaan dengan atasan dan bawahan. Yang kedua ada konflik yang terjadi antar negara, yaitu pemerintah pusat dengan beberapa ormas di daerah yang sering kita jumpai dalam gerakan perlawanannya. Baik, seperti yang sudah kalian lihat di salin dia ini, nanti di akhir pembelajaran akan Ibu jelaskan mengenai tugas konflik sosial untuk kalian semua. Nanti di akhir pembelajaran kita akan membahas tugas ini ya. Baik, dari pemaparan materi dari share screen tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Belum ada Ibu. Oke, kalau belum ada, kita lanjut ya. Kita di sini akan nonton bareng-bareng video mengenai konflik buruh ICE. Dan kalian di sini harus simak videonya dan mengidentifikasi temuan apa aja yang kalian dapat dari video tersebut, baik dari sisi negatif maupun sisi positif. Ibu izin share screen lagi ya videonya.
perusahaannya telah melanggar Undang-Undang 13 Nomor 2003. Masalah PKWT dia salah, bekerja secara terus-menerus, yang diproduksi adalah es krim bersifat tetap. Tapi kita dipekerjakan harian. Harian itu kan cuma ada 21 hari kerja ya. Ternyata kita dipekerjakan 25 hari kerja. PT Alpen Food Industry produk es krim ice ini menjadi sponsor Asian Games di tahun 2018. Itu sangat tidak pantas karena apa? Buruhnya aja belangsak diinjak-injak. Cabut! Karena nggak ada persepsi alat-alat safety-nya, jadi kita kontak langsung sama bahan kayak soda api, air panas. Bekerja di bawah kondisi yang buruk. Buruh harus mati di dalam pabrik. Nah, bagaimana anak-anak? Seru nggak videonya? Oke, sekarang coba ibu mau tanya apa aja yang udah kalian dapetin dari tontonan tersebut. Coba ada yang mau jawab mengenai faktor yang melatar belakangi adanya konflik tersebut? Baik Bu, saya mau coba jawab. Oke, silahkan Kinan. Dari video yang sudah tadi Ibu tampilkan itu ada faktor penyebab konfliknya, diantaranya itu yang pertama penurunan upah, lalu ada pekerja sulit mengambil cuti, ada juga buruh perempuan hamil di pekerjaan pada malam hari dan tidak diberi cuti, lalu bonus dibayarkan dengan cek kosong, dan terakhir itu ada kesejahteraan buruh yang luput dari perhatian perusahaan. Ya, betul sekali ya Kinan, terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya Ibu mau nanya nih, apa dampak yang terjadi dari konflik tersebut? Ada yang mau jawab? Ibu mau coba jawab. Kalau menurut saya dampak dari adanya konflik IC ini seperti yang ada di video, adanya demo yang dilakukan oleh para buruh dengan turun ke jalan tentu membuat kemacetan dan juga kericuhan di jalan raya. Hal ini pun dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya, Ibu. Oke, betul sekali ya. Terima kasih Nada atas jawabannya. Oke, ini ada yang raise hand lagi nih dari Biela. Silahkan Biela untuk menjawab. Selain itu Bu, konflik juga rawan menyebabkan terjadinya kekerasan. Nah, yang tak jarang juga konflik menyebabkan adanya berbagai macam korban, baik itu korban jiwa maupun korban harta. Nah, kekerasan terjadi karena adanya agresi satu pihak dengan pihak lainnya, baik secara fisik maupun verbal. Seperti itu, Bu. Ibu izin bertanya, tadi kan dikemukakan oleh teman-teman itu hanya mengenai dampak negatifnya saja. Nah, apakah dari konflik ini terdapat dampak positifnya juga? Ibu, saya mau coba jawab. Jadi dampak positif yang dapat saya lihat dari adanya demo para buruh es krim IC ini, usaha mereka untuk menyuarakan pemenuhan hak-hak sebagai karyawan mendapat perhatian bukan hanya dari pegawai perusahaannya saja Bu, tapi dari seluruh masyarakat khususnya di Indonesia. Hal ini juga dapat memunculkan adanya penyesuaian baru dalam pembuatan kebijakan dan juga meningkatkan solidaritas antar sesama kaum buruh Bu. Nah, betul sekali ya apa yang dikatakan oleh Nada tadi. Terima kasih Nada atas jawabannya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak? Sudah cukup jelas Ibu. Oke, kalau tidak ada, sekarang Ibu mau memberikan simpulan atau sedikit penguatan pada pertemuan kali ini. Jadi, kesimpulan dan penguatannya, dalam suatu konflik tentu pasti ada ya dampak positif dan negatif yang terjadi. Dapat kita lihat dari kasus buruh IC yang tadi, di sini ada dampak positifnya yaitu menciptakan norma dan kompromi baru, meningkatkan solidaritas sama anggota kelompok. Tapi jangan lupa juga ada dampak negatifnya, yaitu konflik menimbulkan perpecahan dan permusuhan di suatu kelompok, yang seringkali mempengaruhi kenyamanan dan kerukunan anggota kelompok. Baik, seperti itu pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk ngetes pemahaman kalian udah sampai mana sih mengenai pematerian kali ini, Ibu akan memberikan sedikit kuis. Link kuisnya ada di kolom komentar ya. Kalian bisa kerjain dan nanti juga bakal ada kelihatan hasil skornya. Siapa yang skornya lebih tinggi akan Ibu berikan bonus nilai. Yuk, langsung aja dikerjain ya semuanya.
pematerian kita hari ini, dan nanti juga Ibu akan mengirimkan penjelasan mengenai tugas yang tadi ada di salin dia akan Ibu kirimkan melalui grup WA. Jadi nanti dicek aja, dan kalau tidak ada yang mengerti boleh melewati Japri langsung WA ke Ibu ya. Oke, di sini ada yang raise hand. Gimana Nada? Ibu, saya izin bertanya, apakah untuk konfliknya itu bebas, Bu? Tidak ada ketentuan? Oke, untuk konfliknya itu bebas ya, asal benar data dan faktanya. Oh iya, baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, kita sudah ada di penghujung pematerian kita kali ini. Dan tugas juga telah tersampaikan ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan Alhamdulillah terlebih dahulu. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan semoga ilmu yang kita pelajari kali ini bisa membuat keberkahan dan bisa menerap pada kalian semua ya. Terima kasih banyak dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.